Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud karendem malempang. Adil Katalino Bacu Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Yang terhormat Rektor IAKN, yang saya hormati seluruh dosen IAKN Palangkaraya, dan yang saya kasihi seluruh staf IAKN dan mahasiswa-mahasiswi IAKN Palangkaraya. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kebaikan dan perlindungannya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya kembali meningkatkan kesadaran kita semua tentang hal yang kita tidak boleh tutup mata, membiarkan hal tersebut terjadi leluasa di era digital. Hal tersebut adalah perpecahan di tengah kita Indonesia yang unity in diversity. Melalui pidato saya yang berjudul Moderasi Beragama sebagai kacamata milenial dalam digital age. Digital age atau dapat kita sebut abad pengetahuan yang ditandai derasnya arus informasi dan globalisasi membuat terjadinya ledakan informasi digital yang harus kita hadapi sebagai generasi milenial. Data yang dikeluarkan oleh IBM 2014 menunjukkan bahwa dunia saat ini menghasilkan sekitar 2,5 quintillion data dalam bentuk file media cetak maupun digital. Ledakan informasi digital ini juga bersentuhan langsung dengan tantangan yang dapat terjadi, yaitu perpecahan pada bumi Ibu Pertiwi, seperti dalam kepercayaan, agama, serta aliran agama di era gempuran digital. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya anti toleran yang dipicu oleh yang pertama, berita bohong atau hoax di internet. Fakta dari hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta di tahun 2017 menunjukkan bahwa internet berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi atau perpecahan pada generasi milenial atau generasi Z. Fakta menunjukkan bahwa siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet lebih memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Hoax yang bertopengkan agama di era digital bisa sangat mudah mengembalikan semua paradigma yang baik menjadi paradigma intoleran atau kebencian. Selanjutnya yang kedua, yang menjadi landasan sikap intoleran tersebut adalah terjadi akibat penggunaan internet sebagai media belajar agama. Pembelajaran agama di internet adalah tidak salah, akan tetapi terdapat tantangan di dalamnya dan pemicu konflik di dalamnya juga. Mengapa hal ini dapat terjadi? Yang memicu terjadinya gap dalam pembelajaran agama pada internet adalah karena media digital ini bersifat tidak memihak atau bebas dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi, sehingga tantangan bagi kita semua adalah ditemukannya pengajaran agama yang sangat radikal, ekstrim, dan bersifat untuk kepentingan pribadi, dan yang lebih kejinya lagi adalah hoax dapat mereduksi nilai kemurnian agama, yakni bagaimana agama memberikan pengajaran kepada kita agar menjadi citra Tuhan atau wakil Tuhan, tetapi malah sebaliknya. Dalam menanggulangi gap tersebut, kita membutuhkan framing atau cara pandang untuk menyikapi fenomena sosial yang ada. Framing atau bagaimana cara kita memandang sesuatu ini akan menjadi landasan kita berpikir dalam mengedepankan kerukunan bersama. Perspektif moderasi beragama adalah jawabannya. Apa yang dimaksud moderasi beragama dan mengapa kita harus memiliki sikap yang mencerminkan moderasi beragama? Adalah karena pertama,
Maksud moderasi dalam bahasa Arab yaitu al-wasatiyah. Al-wasatiyah secara bahasa berasal dari kata wasato dengan sawaun, yaitu di tengah-tengah, di antara dua batas, atau dengan keadilan. Sehingga sikap moderasi dalam hal ini dapat diartikan dengan di tengah-tengah, yang rendah hati, rasional, dan memberi manfaat. Perwujudan moderasi beragama dapat kita lakukan dengan beberapa langkah konkret di kehidupan kita sehari-hari. Yakni, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus memiliki kesadaran dan mengakui bahwa keberagaman adalah anugerah yang telah diizinkan Tuhan untuk terjadi, atau secara singkatnya perbedaan yang ada adalah sesuatu yang normal, sehingga kita dapat mengakui bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah dalam menangkap informasi atau memberikan informasi yang menyangkut tentang agama adalah tidak berlebihan dan tidak menguranginya dalam praktik agama. Artinya kita sebaiknya sebagai penerima informasi tidak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa berliterasi terlebih dahulu. Dan juga pihak tokoh-tokoh agama yang memberitakan materi atau konten agama sebaiknya menerjemahkan materi menjadi lebih mudah dipahami oleh generasi muda milenial tanpa kehilangan bobot isinya. Selanjutnya, langkah ketiga atau langkah terakhir yang sangat penting adalah dengan memperkuat persaudaraan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini penting karena menurut para ahli, memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat membuat semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan antar warga. Ini dilandaskan sikap saling percaya antar sesama wargalah yang menjadi modal sosial yang berharga untuk persatuan. Itulah 3 langkah konkret yang dapat kita lakukan sebagai insan beragama dalam melakukan praktik agama. Ini bukan hal yang sulit apabila kita memiliki komitmen yang kuat untuk bersatu dan menghargai perbedaan. Karena sejatinya orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan yang Maha Esa adalah seseorang yang memiliki hubungan baik pula terhadap semua makhluk hidup di sekitarnya. Demikian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam moderasi.